Kita yang sehat, itu juga perlu kita ambil ibrahnya untuk bisa lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian hal-hal lain yang perlu saya sampaikan dari kisah beliau ini untuk bisa jadikan ibrah. Setiap hari banyak orang menengok dia. Dari mulai anak kecil usia 3 tahun sampai kakek-kakek 90 tahun banyak yang nengok dia. Yang nengok tidak hanya orang Jeddah saja, orang dari luar kota bahkan dari luar negeri sengaja ingin ketemu dengan beliau. Bahkan juga sebagian datang ke Saudi untuk umroh, menyempatkan diri juga datang dari Yordan, dari Mesir, ingin berjumpa dengan dia. Tidak sedikit para ustadz orang tua pun datang ke sana untuk minta nasihatnya Ustadz Abdullah. Belum lama, sekitar seminggu yang lalu saya ke rumahnya, ada dari Yordan. Ustadz udah sepuh, tapi datang minta nasihat dari Ustadz Abdullah. Karena dia merasa ini Ustadz Abdullah penderitaannya besar dan dia sabar. Sehingga butuh dia itu minta ambil nasihat dari orang yang seperti dia ini. Dia belajarnya adalah dengan melalui dibacakan buku. Bahkan juga sekarang alhamdulillah nanti saya ceritakan ada suatu alat teknologi yang dia bisa belajar dari komputer ya. Nah, sekarang saya ceritakan dulu, pernah diwawancara oleh salah satu stasiun televisi yaitu channel Al-Majid yang dari Riyadh. Datang wartawannya ke Jeddah, diwawancara di kapal, di laut. Di antaranya pertanyaannya itu disiarkan di televisi ya. Itu dilihat oleh banyak orang. Dari Eropa juga channel itu bisa diterima oleh Eropa. Bahkan di Australia juga bisa lewat internet channelnya. Kalau di Timur Tengah juga bisa melihat di TV secara langsung. Ditanya, setelah Anda lumpuh ini, apa harapan Anda? Apa keinginan Anda? Dia katakan, saya punya 3 keinginan. Yang pertama, saya rindu untuk bisa sujud menempelkan dahi saya ke lantai atau ke bumi. Kamu yang sehat, dia katakan, saya dulu sehat, tetapi saya banyak menyia-nyiakan sholat saya. Tapi sekarang saya rindu, kepingin, walaupun 1 kali saja bisa sujud yang normal tadi. Saya sekarang sujud, sholat, tapi sholatnya sambil berbaring kan. Jadi seorang muslim dalam keadaan hidup, meskipun sakit, wajib sholat. Sebagian dari kaum muslimin di rumah sakit, ketika saya nengok, sebagian mengatakan karena sakit alasannya jadi berhenti sholatnya, padahal dia masih sadar gitu kan. Nah, ini tidak boleh. Kalau nggak bisa wudhu, tayamum. Kalau nggak boleh berwudhu, membahayakan dan lain sebagainya, tayamum. Kalau bisa dengan berwudhu tapi dia tidak bisa wudhu sendiri, diwudhukan oleh keluarganya. Kalau tidak boleh berwudhu pun ditayamumkan, kalau nggak bisa tayamum sendiri misalnya. Jadi dia sholat, sekarang ini rajin, sholat 5 waktunya, sholat tahajudnya, tapi dalam sujudnya dalam keadaan berbaring saja. Pernah suatu hari dia mau umroh dalam keadaan sudah lumpuh, kakinya juga gosong gitu ya. Orang yang nggak digerak-gerakan juga tambah mengecil kan, kaki, tangan itu. Diantar oleh temannya berdua, temannya mendorong pakai kursi roda gitu, didorong. Tapi kursinya lebih memanjang, jadi bisa seperti berbaring gitu. Didorong ke Masjidil Haram. Ada ibu-ibu yang kasihan melihat dia. Dia keluarkan uang 500 real ibu tadi untuk Abdullah. Abdullah mengatakan syukran ummi, ana lastu muhtajan, atau ana mau muhtaj, saya tidak butuh, maksudnya gitu. Terima kasih. Temannya bilang, sil, ambil kamu gitu, kata temannya. Kata Abdullah, udah diam kamu, udah kita jalan gitu. Nanti sambil tawaf, kamu tadi mestinya kamu ambil rezeki kok kamu tolak gitu oleh temannya. Udah
Selesai tawaf, sudah sa'i, udah mau keluar dari Masjidil Haram, temannya bilang, Abdullah, saya lupa sandal saya ditaruh di tempat yang awal, di pintu yang satunya lagi. Kata Abdullah, aduh, miswar lagi nih, jauh lagi, balik lagi, nanti kembali lagi ke sini. Udah gini aja, hadapkan saya ke kiblat, saya mau sholat sunnah. Kamu ambil sendal, kemudian balik lagi ke sini. Ya sudah, dihadapkan ke kiblat, Abdullah sholat sunnah, temannya yang ambil sendal. Orang banyak jamaah Masjidil Haram itu yang mau keluar, melihat Abdullah di kursi roda seperti gitu, disangkanya peminta-minta. Dikasih uang 1 real, dilemparkan. Lagi sholat, dia nggak bisa nolak kan. 2 real, 5 real, terkumpul di kakinya itu realan, beberapa gitu. Temannya datang, heran, melihat realan banyak. Katanya, Abdullah, ablah kamu, katanya, bodoh, katanya gitu. Teman deket gitu, jadi bahasanya bahasa gaul gitu. 500 real kamu tolak, yang realan kamu terima, katanya gitu. Padahal bukan sengaja diterima kan. Itu juga salah satu kisah lucu yang diceritakan oleh Abdullah. Walaupun dia sakit gitu kan, tapi dia juga suka menghibur jamaah pengunjung dengan cerita-cerita yang lucu. Saya katakan tadi, bukannya kita yang menghibur beliau untuk sabar, untuk tabah, dan lain sebagainya. Malah beliau yang rajin menghibur kita untuk istiqomah, untuk dakwah, untuk semangat menuntut ilmu. Yang kedua, harapan dia ingin sekali bisa membolak-balikan mushaf Al-Quran dengan tangan dia sendiri. Dia bilang, saya rindu kalau baca Quran, terus setelah selesai 2 halaman, ingin membalikannya dengan tangan saya sendiri. Sekarang ini saya baca Quran, tapi saya lumpuh. Jadi kalau dibawakan mushaf, baru 2 halaman, nanti minta tolong uminya. Umi tolong balikan halaman. Baru 2 halaman lagi, minta dibalikan lagi. Kan merepotkan. Uminya masa harus terus, dia mau baca 1 juz, misalnya 1 hari. Berapa kali bolak-balikan gitu kan. Tiap 5 menit misalnya. Atau tiap 2 menit. Itu juga merepotkan. Tapi beliau dalam satu ceramahnya, ketika ceramah di Taif, dia mengingatkan kaum muslimin. Dia bilang, kamu yang sehat tangannya, bisa baca Quran kapan saja kamu mau. Tapi sejak Ramadan yang kemarin sampai sekarang sudah berapa kali khatam Al-Quran? Dia tanya, siapa di antara kalian yang sudah khatam 1 kali saja? Dihitung dari jamaah yang hadir cuma bisa dihitung dengan jari. Yang lainnya belum pada khatam gitu. Itu contoh, dia katakan, sedangkan kamu sibuk, tangan kamu digunakan untuk remote televisi, untuk parabola, untuk jawal, HP, internet, dan lain sebagainya bisa buat tangan kita. Tapi buat Al-Quran, kita kurang. Itu juga satu peringatan dari beliau yang untuk kita renungkan bersama. Untuk supaya motivasi bagi kita untuk lebih giat lagi, lebih rajin lagi membaca Al-Quran, memahami isinya. Jangan sampai datang nanti suatu saat kamu pingin melakukan sesuatu kebaikan tapi kamu tidak bisa melakukannya. Seperti tadi dia pingin buka Al-Quran tapi dia nggak bisa karena tangannya lumpuh. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan nikmat kepada kita yang banyak, tapi manusia sering kebanyakan lupa kepada nikmat tersebut dan tidak mensyukuri nikmat tadi.